penyebar agama yang pertama di Kabupaten Sulu. Pada tahun 1933, Pondok Pesantren Anukoya meresmikan apa yang disebut dengan Pondok Pesantren Bulu-Bulu. Pondok Bulu-Bulu meresmikan apa yang disebut dengan Madrasah Muallimin. Ini merupakan kelanjutan dari madrasah pertama yang ada, yang bisa disebut yang ada di Indonesia. Oke, barangkali bisa berdebat bahwa banyak madrasah-madrasah yang lahir di Sumatera dan semacamnya, tetapi yang secara khusus mengembangkan kurikulum sendiri sehingga kita kenal sekarang itu adalah madrasah Salafiyah yang ada di Pondok Pesantren Gembira 1919, lebih dulu dari sekolah-sekolah ormas-ormas agama Islam lainnya yang ada di Republik ini. Saat itu pra-kemerdekaan sudah ada di dunia. Yang setelah itu berkembang menjadi perguruan, istilahnya kalau di dalam sejarah resmi itu perguruan sastra Anatolia, yang kelak menjadi Madrasah Muallimin di tahun 30. Dari sana lahir apa yang kita kenal dengan Haflatul Imtihan sampai sekarang. Makanya Pondok Pesantren Anukoya Bulu-Bulu sangat fanatik, tidak mau mengubah nama Haflatul Imtihan, walaupun di Tubuh sendiri sudah berubah Haflatul Akhiris Sana dan semacamnya. Sementara di Bulu-Bulu tidak mau mengubah itu karena ini bagian dari kesejahteraan. Pada tahun 1930 di Bulu-Bulu sendiri pengajian menurut saksi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Pada tahun 33 diresmikan Madrasah Muallimin, kemudian Madrasah Muallimin lengkap yang dimana Kiai Munif Zubairi salah satunya insya Allah pernah berada di madrasah tersebut dan barangkali menjadi, kalau menurut beliau barangkali menjadi salah satu siswa pertama ketika kelak Madrasah Muallimin ini berubah menjadi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di tahun 2009. Insya Allah kita akan panjenengan saya di tahun itu Madrasah Aliyah resmi didirikan. Dan kemudian hampir satu dasawarsa setelah itu Madrasah Aliyah Asyatul Muta'ammin ini juga berdiri, kira-kira seperti itu. Jadi memang urutannya sudah jelas. Ketika berdiri di sini, kemudian memperlihatkan tadi Ki Jogja ini. Jadi akan menjadi saksi sejarah lanjutnya madrasah ini. Ini artinya ikatan kemadrasahan ini menjadi penting. Menjadi guru di madrasah itu terlibat di dalam satu yang disebut dengan perjuangan. Mengajar di tempat lain kita perlu tanda kutip bahwa ada perjuangan di sana. Tetapi kalau mengajar di madrasah itu sudah jelas di sana ada perjuangan dengan tanda kutip yang sama. Karena kenapa? Menjadi guru di madrasah ini adalah merupakan kelembagaan. Kelembagaan dalam segala sisinya. Kelembagaan di dalam akidahnya, di dalam pahamnya. Memang dipersiapkan untuk itu. Kelembagaan yang kelak kita kenal dengan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Karena kenapa? Dipentingkannya ini setelah masa politik etis dari Belanda di tahun 1900-an, di mana ketika masuk 1900 itu Belanda memberikan akses pendidikan bagi pribumi. Tapi ingat saat itu ketika Belanda melakukan itu, ya kan sebenarnya kekuasaan Belanda itu tidak jauh-jauh amat. Tidak semuanya dikuasai Belanda, hanya beberapa titik saja. Sentral-sentralnya yang dipegang Belanda. Nah, ketika itu dilakukan maka direspon positif, salah satunya dengan pendirian organisasi kemasyarakatan, ormas keagamaan, melalui dengan basis pendidikan juga yaitu Muhammadiyah. Lebih dulu dari sekolah juga, tapi kan saat itu
Muhammadiyah mendirikan Holland Indies School Muhammadiyah, HIS, mana kurikulumnya dengan namanya saja sudah Holland, berarti Belanda, ya kan? Tapi yang madrasah itu memang dari Abdul Qasim ya, Mas. Pengajian di kelas-kelaskan. Agar apa? Agar para santri itu paham mengorganisir diri. Kelak sanad keilmuan itu tidak bisa diturunkan dengan pengajian saja, tetapi dengan kelembagaan. Sama dengan Al-Azhar selama ribuan tahun, 1000 tahun. Kalau pewarisannya melalui perorangan akan sulit, maka dibuat kelembagaan yang kuat, sehingga pewarisan keilmuannya melalui kelembagaan. Karena Anda akan kesulitan nanti mencari guru-guru yang memiliki sanad secara langsung, akan kesulitan nanti, maka dilembagakan. Kalau sudah lulusan Ashabul Muta'allimin, lulusan guru-guru, lulusan pembirem, tinggal dilacak ke atas, lulusan termas, dilacak ke atas, selesai sudah. Dicari di Google gampang sekali selanjutnya. Tidak harus selesai. Yang penting tetap menjalankan, karena sanad itu tidak penting kalau kita tidak ada di dalam transmisi tawaruf itu, transmisi wirasah itu. Apa gunanya sanad kalau kita tidak mewarisi? Itu yang paling penting. Nah, kelembagaan ini dibuat sehingga ketika isu tahun 1928 adanya Sumpah Pemuda yang tidak betul-betul mewakili seluruh elemen bangsa saat itu, tetapi yang harus momentum itu direbut. Ayo bareng-bareng. Itu sebagai perlawanan etis kepada Belanda. Lembaga-lembaga ini adalah perlawanan pelindungi terhadap Belanda. Bayangkan di masa itu 1919 bagaimana ketika Tubuiren punya kelas-kelas untuk mengajarkan kitab kuning. Apa kira-kira pandangan kiai-kiai lain yang ngajar di Langga-Langga? Tubuiren hemat, gak sama. Karena kenapa kok ada begini ada begini? Maka yang lain ya tentunya membarokoh dari manhaj itu. Ya si Mas Ali tidak. Karena kita mau membuat sesuatu yang lebih besar, yang kelak kita kenal dengan nama Indonesia ini. Makanya yang siap ketika di tahun 1945 gak ada sedikit pun tidak ada satu konsep pertahanan, maka tentara rakyat Indonesia itu lahirnya ya di Surabaya untuk melawan serbuan sekutu di Surabaya, bukan di Jakarta. Bukan di Batavia, tapi di mana tempat lahirnya Nahdlatul Ulama yang sebelumnya sudah menyiapkan diri dari Nahdlatul Tujar, dari Taswirul Afgan, sudah disiapkan intelektualnya disiapkan. Ada bangsa Indonesia sudah siap, semuanya berembuk di satu meja. Ada Kiai Wahid Hashim, ada Kiai Hasbullah, berembuk dengan kalangan nasionalis, religius. Itu konsepnya. Itu dari awal pendirian bangsa ini. Makanya yang menjadi tentara-tentara itu siapa? Ya ustaz-ustaz, termasuk guru kami Kiai Muhammad Yusuf Hakim. Beliau yang jadi kolonelnya. Gak ada pelatihan ketentaraan, tapi kita sudah punya madrasah. Jadi jangan merasa kecil hati dengan adanya madrasah karena kita dikunci oleh sertifikasi, akreditasi. Jangan. Tapi justru itu semangat kita. Apalagi dengan sekarang sudah makin terbuka. Dengan adanya PMA 2014 turunannya sekarang sudah terus tentang pendidikan muhadalah, tentang pesantren. Kita itu punya peluang besar untuk mengembangkan kurikulum kita sendiri, lebih mandiri lagi di dalam mendidik anak bangsa yang sesuai dengan kearifan lokalnya ini. Lebih siap lagi sekarang. Jadi jelas guru itu adalah mereka yang betul-betul punya arti berjuang sejati. Kalau mereka adalah guru madrasah. Ini jelas sekali. Kita punya akar kesejarahan bersama. Jadi sementara kalau lembaga-lembaga lain, guru itu adalah profesi. Dapat tunjangan
Progresnya, iya. Kalau kita tidak dapat semuanya fungsional, dapat ya, insya Allah perjuangannya juga. Walaupun dia barangkali tunjangannya tidak sebesar dulu di swasta, ini begitu barangkali. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita harus lebih mengarah pada dalam tanda petik kemakmuran guru itu. Saya kemarin beberapa hari terakhir, kajian 2 hari setidaknya, saya mohon maaf karena tadi tidak melambangkan tidak bisa langsung hadir, walaupun kalau siapnya saya sudah dari pagi sekali sudah siap karena kegiatan saya memang dari sangat pagi, tapi memang harus menerima tamu, belum bisa langsung berangkat. Beberapa tamu memamitkan putranya untuk ada yang melanjutkan studi, ada yang sudah selesai studinya, ada yang jurusannya pendidikan agama Islam. Pendidikan. Saya bilang begini, ada yang dari pendidikan itu saya tanya mau melanjutkan kemana, harus di pendidikan. Saya nyampaikan begitu. Karena kalau pendidikan ini barangkali uangnya nggak terlalu banyak, tapi selalu cukup dan tidak ruwet. Saya bilang. Kalau bidang lain pasti ruwet. Bidang lain selain pendidikan ini pasti ruwet, pasti sudah. Uangnya banyak, kadang-kadang dia, kadang-kadang enggak. Bisa-bisa hutangnya banyak. Kalau pendidikan ini enggak, tidak ruwet, dijamin tidak ruwet. Gitu. Itu sudah jaminan bahwa tidak ruwet, itu jaminan. Kalau memang bersungguh-sungguh di dalam pendidikan. Yang repot sudah pendidikan masih ditarik-tarik ke politik. Ya, jangan ini repot ini gitu. Dia dibikin orang sudah enggak ruwet, disuruh ruwet gitu. Ya sudah, mari kalau memang ada yang tak dijadikan korban, salah satunya untuk ruwet, ya ruwet. Padahal bidang lain itu sudah dijamin, dia bisa jadi ruwet, bisa jadi enggak. Tetapi yang jelas kalau pendidikan itu dijamin tidak ruwet, ya sudah langsam gitu, sudah stabil. Itu yang disadari, makanya saya pikirkan ya sudah harus ada pendidikannya. Makanya kalau di Anukoya itu kami biasanya tidak boleh meninggalkan pendidikan. Harus mengajar walaupun cuma Al-Quran kepada putra atau kepada siapa, harus. Kalau tidak, ya itu akan itu menjadi nilai yang sangat penting. Nilai yang sangat penting. Jadi kalau sampai-sampai dibuat mitos oleh salah satu kawan kami, dibuat mitos, mohon nak potongan anu, gitu. Karena kami nak potongan anu, gitu ya kan? Mohon nak potongan anu, cek bak nyoba akan monkitnya itu kata yang bilang gitu. Monkitnya dia mau tanya juga kan tak ada urusan. Kayak kalau kita kicet bak nyoba, mana tenung sama ada, timare mola usaha taman ada dua ada. 3 namanya mengajar, bertani, dan berbisnis. Mohon setelah lewat jalur ngakmin kan coba ada teaki semakin gitu kan. Jadi semacam motivasi bahwa memang di dalam pendidikan ini harus ada yang dikorbankan. Tapi dengan begitu kita membayar tidak korban. Yang kita dapat hasilnya jadi tidak korban dengan cara pendidikan ini. Apapun itu ketika kita mengembalikannya ke dalam pendidikan, semuanya akan menjadi lebih ringan, menjadi lebih ringan, lebih bebannya menjadi lebih ringan. Para hadirin sekalian, kelembagaan ini, saya membicarakan kelembagaan ini setelah berkembang seperti sekarang, kelembagaan pendidikan kita ini semakin menunjukkan, membuktikan bahwa kelembagaan ini begitu pentingnya. Kita sekarang melihat banyaknya fenomena pendidikan, bahkan taklim, yang sebenarnya pendidikan agama, tetapi yang muncul di muka publik sama sekali meninggalkan esensi agama,
meninggalkan sifat-sifat yang diinginkan oleh agama itu, meninggalkan rahmat dari agama itu, meninggalkan akhlakul karimah dari agama itu. Padahal mereka adalah mereka yang belajar agama. Ini sangat menyeramkan, terutama dengan fenomena-fenomena baru yang mereka semuanya mempelajari agama, tapi kenapa mereka tidak menempatkan agama itu sebagai nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tetapi sebagai panduan yang memberatkan masyarakat. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh para pendiri, para founding fathers. Tidak pernah dilakukan, tidak pernah memberatkan seperti itu. Bahasa gampangnya, saya menyampaikan juga di dalam pendidikan itu kita harus, para siswa itu harus tercukupi. Itu jelas. Harus tercukupi itu syarat mutlak. Kalau orang-orang kira-kira dari rumah, yang kira-kira tak cocok, tak cocok, ya itu masalah lain, jadi atas. Tapi jangan sampai itu jadi bebannya siswa yang bersangkutan. Yang menarik adalah di pesantren, karena pendidikannya adalah pendidikan karakter, tidak membutuhkan infrastruktur yang mahal, perangkat yang mahal, yang memungkinkan yang menjadikan siswa itu kesulitan di dalam mencukupi kebutuhannya. Kalau di pesantren kan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu bisa dilakukan di dalam kelas, di luar kelas, tanpa alat peraga atau dengan alat peraga, bebas. Tapi bayangkan di bidang-bidang lain keilmuan. Kalau Anda masuk jurusan kedokteran, masuk fisika, kan sangat membutuhkan perangkat yang besar. Kalau butuh perangkat yang besar, membutuhkan juga biaya yang besar. Untuk mencukupinya juga membutuhkan beban yang lebih besar lagi. Bukan kita mengabaikan itu, tetapi yang kita ambil adalah semangat dalam madrasah ini. Bagiannya adalah bahwa kita mendidik karakter. Karakter itu dididik tidak melalui banyaknya perangkat, tetapi justru yang menjadi sumber keilmuan dari pendidikan karakter itu adalah gurunya sendiri. Karena fa'idzaa ma syi'ta anil bil isyarat. Isyarat itu datangnya, keteladanan itu datangnya dari para guru-guru itu sendiri. Ini yang menjadi kekuatan dari pondok pesantren. Makanya seperti kesederhanaan yang ada di pondok pesantren, diajarkan kemandirian, itu bisa tercapai. Dan itu bukti bahwa mereka yang mondok di pesantren sudah tercukupi. Mereka sudah bersejaku, tapi tercukupi, selesai. Kalau di lainnya itu akan sulit untuk terpenuhi. Pikirannya bercabang. Anda mengaji di salah satu ulama terkemuka di Mekah saja, pikiran Anda tidak sejuntrung ketika Anda di pesantren. Di sana Anda bisa makan nasi Bukhari, nasi Udin tiap hari, dagingnya enak-enak, tapi pikirannya juga terpisah. Besok ada jemaah, dapat berapa dolar ini? Besok mengantar jemaah, besok mau ngurus jemaah. Ngajinya memang langsung ke sumbernya, tapi ingat tidak tentu lebih barokah dari yang ngaji di madrasah. Nah, satu mutaan ini di sini ngajinya langsung, pikirannya tapi memang begitu. Tidak kemana-mana. Bayangkan kalau Anda ada di Mekah, ya kan, ngaji tetapi sambil pikirannya ke mana-mana. Kira-kira kalau seperti ini sudah lulus dari Mekah, tidak terikat dengan pesantren tradisional seperti ini, kira-kira seperti apa pemikirannya nanti? Dagangnya jalan, pengetahuan agamanya jalan. Jadi apa kira-kira? Itu seperti itu. Itu mudah dilihat. Mudah dilihat kan? Makanya penting kelembagaan ini, kelembagaan seperti ini. Penting knowledge laten seperti ini, penting seperti itu. Jadi jangan sampai jangan sampai pendidikan itu dibanding-bandingkan dan dikurang-kurangkan karena hanya permasalahan-permasalahan yang tidak lagi esensial seperti sekarang ini. Oh, itu kan metode barat, oh itu kan begini, jangan begitu lagi. Karena sekarang itu semuanya sudah melebur dan sudah ya kalau dulu pakai celana kan haram.
Tapi di masanya Kiai Hasim tidak pernah tidak pakai celana, selalu pakai celana. Menteri Agama pertama di Indonesia pakai celana. Putranya Gus Dur juga tidak pernah pakai sarung, pakai celana terus, kaosan, iya kan? Dan normal gitu. Kalau agama masih harus dipakaikan dengan lembaga pakaian tertentu, itu akan makin kuat gitu. Ya silakan, ada manhajnya sendiri-sendiri di dalam itu. Tapi diajarkan betapa luasnya agama kita itu. Pendidikannya juga harus seluas itu. Para Rabu saya sampai mungkin dulu barangkali pendidikan itu, barangkali arah dari pendidikan itu barangkali adalah sekedar apa namanya, sekedar taklim, sekedar knowledge transfer, sekedar naklul maklumat, sekedar pengajaran saja kalau sekedar susunan materi yang perlu diajarkan. Tapi pada pengertiannya yang sekarang, dan itu sangat bersesuaian dengan tradisi yang ada di pesantren, pengajaran itu atau pembelajaran itu adalah pengalaman yang menyeluruh di dalam pendidikan siswa. Pengalaman menyeluruh itu didapatkan dari interaksi siswa dengan guru. Bagaimana interaksi dia dengan guru? Di sana siswa itu mendapatkan pelajaran. Bagaimana di kelas, bagaimana guru itu mengelola kelas, semuanya itu menjadi bagian dari pembelajaran. Sekarang itu jadi teori modern. Kalau dulu bukan teori modern, memang teorinya para ulama itu seperti itu. Kurikulumnya ulama itu pembelajaran itu pengalaman langsung, pendekatan langsung tiap orang. Tiap orang-orang itu berbeda-beda pengalamannya dengan guru. Makanya dengan gampang kadang-kadang santri atau alumni bilang, muncul di sini rambut begini. Ketika menyebut nama gurunya, yang lain bilang, kok beda-beda gitu. Ya karena pengalaman personal itu. Tapi semuanya nilainya baik semua, walaupun kadang berbenturan satu sama lain. Punya kedekatan khusus. Itu yang dimaksud dengan taklim bil isyarah itu ya seperti itu. Itu keberhasilan taklim bil isyarah karena mampu meresap pada diri masing-masing. Sehingga kalau dibilang sekarang dengan istilah pendidikan terbuka, pendidikan inklusif, di pesantren itu zaman dulu. Pendidikan inklusif itu ya di pesantren, di kami sampai sekarang banyak mereka yang kalau di luar dianggap difabel atau mereka yang perlu kebutuhan khusus karena bicaranya gagal dan diterima masuk SMP kalau di luar ya kan. Kalau di luar tidak, teman saya dia seharusnya sudah mahasiswa masih kelas 5 tuh. Ya tinggi sudah, saya aja nyampe dadanya emang. Tinggi, gak besar. Ya teman sekelas itu. Untuk bicara susah, geraknya lambat karena punya kebutuhan khusus. Tapi baru diluluskan. Punya kelebihan-kelebihan lain. Sampai sekarang juga di rumah kami juga banyak mereka yang punya kebutuhan khusus dan ikut semua. Belajar ngajinya bareng, ininya bareng semua. Kalau bicara inklusif sudah sejak dulu di pesantren. Tidak perlu teori. Kita itu sudah inklusif sejak dulu. Jadi seharusnya kita bangga dengan itu, dengan kebutuhan zaman itu. Makin lama pendidikan madrasah ini makin relevan. Makin lama perjuangan dari guru ini makin relevan dengan konteks zaman. Perjuangan guru maksudnya guru madrasah ya. Makin lama makin relevan karena kebutuhan zaman terhadap sistem pendidikan yang ada di madrasah itu makin besar, makin lama. Ada pendidikan inklusif, tidak boleh seragam. Mana baca masih dari seragam. Kan kalau patoh, karena kita harus ikut negara, ya kan? Di negara itu harus begini. Nah ini apa mak kalau soal seragam ini seragam mak tak seragam nyaman. Tak seragam, semua seragam. Tak bisa seragam. Kita sekarang sudah bebas pendidikan inklusif terbuka, seragam bebas. Yang mana boleh? Kita kan biasa sama. Kita itu yang paling maju sebenarnya. Kita sudah maju dulu kan. Dulu mungkin biar kita dianggap terbelakang karena kita pakai sarung, nggak ada yang berseragam. Saya ingat
Saya di kelas sampai kelas 3 madrasah ibtidaiyah itu pakaian kami bebas. Saya kalau dulu ke madrasah itu pakai celana yang bolong-bolong di sini. Jeans bolong-bolong seperti rotor itu. Gitu. Sepatunya yang tinggi seperti ini. Besoknya ganti gitu. Coba ketika pelajaran Al-Quran kelas 3 harus pakai sarung. Tak masuk saya. Kalau sarung, kalau sarungan bulan gitu kan besar. Tak masuk saya. Iya, yang memasukkan harus minta ke ibu dulu. Bu, sarung lagi. Mama sedikit dulu. Bisa boleh ya? Oh, pesan. Mau lagi spray nih kamu itu bocor gitu. Sakit izin. Tak kawan sama mau di sakit lah. Walau sudah salah, waktu kan masuk boleh. Akhirnya belajar pakai sarung gimana? Mulai tamat rajin, guruna mulai tamat rajin. Kita itu sudah dari dulu mengajarkan itu, dan itu perlu diresapi karena keagamaan itu berjalan seperti itu. Agama itu berjalan melalui wadah budaya. Tidak pernah ada agama itu tidak berada di wadah kebudayaan. Semuanya berada di wadah kebudayaan. Kalau wadah kebudayaannya rusak, maka agamanya juga tidak bisa ditampung dengan baik. Kalau kata bahasa kami di Al-Azhar itu al-amnu qablan iman. Kalau memang gak aman kok mau mengajarkan iman dari mana? Masa ketika ada perang, ada kelaparan, sahadat dulu, anu nggak bisa. Yang itu lebihnya sudah bukan urusan kita, urusan di atas itu. Gak usah. Jadi jangan mempersulit. Kalau bahasanya kiai saran itu sama dengan dia itu. Jangan terlalu mempersulit. Karena agama itu sudah selesai. Di dalam pendidikan juga begitu. Saya termasuk yang di pondok itu ada madrasah diniyah yang saya kritik. Di madrasah masa bercetak diniyah. Saya bilang gitu. Madrasah diniyah. Kenapa pada madrasah diniyah? Tidak ada yang mau menjawab. Saya di Antkos itu kalau madrasah aliyah yang pagi bukan diniyah. Itu tidak ada diniyah. Berarti kita ini pada agama sekarang. Jadi kita itu khidmatul ulama itu apa diniyah? Bingung. Ternyata setelah saya guyon. Pada intinya kalau madrasah diniyah kan bos juga. Gitu. Setelah saya tanya berapa, santrinya berapa siswanya? 1.000. Oh banyak, iya. Dapat berapa 1 tahun? 10 juta. 10 juta sampai mengubah nama jadi madrasah diniyah. Apa dia mengajar yang siang tak sekolah, teman dia sekolah boleh. Saya tidak keberatan dengan sekolahannya. Saya keberatan dengan gurunya harus menilai. Ada UTS, ada UAS. Gurunya susah dengan lembar-lembar itu banyak kertasnya. Dibuang kemana kertas-kertas itu? Masih ngisi borang. Kapan mendidiknya gitu loh. Sudah yang korban itu ikuti negara yang siap-siap. Malamnya itu ya gimana? Akhirnya digusur, tidak ada UTS karena ini. Pengajarannya itu yang penting. Evaluasi masing-masing kita lah. Tanggung jawab kita gitu. Yang normal yang siang itu saja. Kita belajar keorganisasian di madrasah normal. Di sini yang kita utamakan nilai-nilai saja gitu. Kita terus bus yang kami di bus. Ya itu saja. Akhirnya ya udah dibongkar di madrasah diniyah itu sekarang sudah sampai. Dan saya dulu kalau ngajar itu memang untuk penilaian UTS habis waktu untuk itu. Ngajar kapan? Enggak sempat malas sebenarnya. Ujian saja libur sama ujian. Kalau ujian kan pasti tidak ada pelajaran. Kalau dulu kan sekarang ujian, siapa bagi kertas? Siapa bagi kertas? Pertanyaan, jawab formulasi. Kalau sekarang ujian dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Yang salahnya libur karena belajar, padahal belajar terpet, kan? Setelah itu diberi tugas, ada api tertulis. Gimana? Berapa pohon yang ditebang untuk kertas-kertas ujian itu? Mau uji nomor ada yang seneng. Kita nyanyi udah 12 tahun sebelum. Jadi
dengan tujuan besar pesantren. Saya tidak setuju. Ya terutama kalau peluang sama kan baru-baru ini aja ada di sana, dulu tidak ada. Cuma kalau waktu itu ada. Ya kok di pesantren madrasah dirinya ada kurang diri yang Nah itu kan itu merepotkan keagamaan, merepotkan keagamaan. Terus terang merepotkan keagamaan. Kalau dulu itu ini yang agak menyangkut kebudayaan. Di rumah itu kalau nenek saya, ibu saya, itu nyantai. Doa yang mentok begini. Kalau sekarang semuanya dibuat peraturan di pesantren, tatib. Melanggar sekolah berarti ya sudah ada berkat. Mak berkat mungkin tatib. Sebenarnya tatib. Tak kira begitu. Peraturan itu terlalu ketat. Kalau peraturan ketat orang bisa melanggar. Kalau melanggar berarti tak berkat di mana? Kalau dulu kan, walaupun sama maksiat, dosa-dosa besar aja ya kan. Dan itu tidak tertulis. Pelanggaran besar adalah keluar dari pesantren kursi dia punya mana Pak Yunus detail-detailnya tidak lulus. Yunus keluar baik, gitu. Sekarang rambut panjang sedikit hukumannya, poinnya berapa? Jadinya susah. Dulu kata. Lalu kata, sulit. Itu taklim di sawah itu tidak nyampe. Sudahlah, contohkan dengan diri sendiri. Coba mau cek dulu kan coba. Iya, tengah rendah itu. Cokol dulu. Memang semester ada. Ya okom menurut gitu. Walaupun ada rujukannya ya okom. Gitu. Seperti dulu itu dididik dulu, dibina dulu. Makanya lebih apa namanya? Kalau sekarang dengan ketatnya tatib itu terlalu ketat sekali, menjadi tidak bisa bernafas. Semuanya. Ya kita ini ya, karena kita generasi yang tidak siap. Kalau nenek saya mendidik itu, ibu-ibu saya ngajarin apa namanya, ngajarin ngaji itu kan semuanya. Ya yang kena makan, ya bakal yang nggak kena kadang-kadang gitu. Tidak terlalu ini gitu. Kemudian dia lihat langsung bagaimana menangani ngaji, menangani ini. Tidak terlalu ditekan. Kalau sekarang masuk ke ruang besar itu misalkan ada cara berpakaian. Ya kan? Cara berpakaian ditentukan. Kalau tidak begitu bahaya. Ditentukan. Jangan menyalahin terus. Padahal dulu kalau ibu saya sama nenek saya pakaian nyantai saja seperti pakaian biasa saja. Ya kalau mau keluar kok nah, ya kodenya pakai sahabat aja biasa. Dan mereka disuruh menutup kepala, disuruh tutup kepala. Batas-batasnya yang mengikuti kok. Jangan lokal gitu biasa. Jangan sudah biasa. Wah kalau sekarang harus di pakaian harus Islamian tertutup begini. Bukan saya mempermasalahkan itu, yaitu menunjukkan sesuatu. Tetapi itu menunjukkan betapa kita sudah tidak berani lagi perjuangan seperti itu. Kita kehabisan semangatnya itu. Takut kita. Takut. Ya siapa yang takut kami? Generasi ini. Kan yang menyuruh berpakaian dengan cara yang seperti itu kan kami. Nah, nih, setiap usaha video ini kan kita orang kan. Iya kan. Kita yang mampu. Apakah kita lebih segan di dalam menjaga agama dengan ibu-ibu kita? Tak menjaga. Selama sekolah S2, Pak ajar lagi bapak, Pak guru sekolah kita, tak menjamin pendidikan. Ruang awal, tak menjamin. Jadi saya punya milik saya, orang paling nyantai dunia. Tapi ya lama-lama kan dengan anak-anaknya kan kami S2 semua, pintar-pintar semua. Nih, ada orang satu teknologi yang mau yang terlalu. Kalau mau tinggal jadi nama tak itu, tak tahu kamu. Jadi semuanya sama. Kalau sholat ya pakai mungkin semuanya. Nah ini jadi perdebatan. Jadi perdebatan itu maksudnya. Maksudnya memang kita sekarang sudah terlalu formalistik di dalam menerapkan agama dan takut kita, ketakutan dengan itu semua. Sudah sampai-sampai kita meninggalkan akhlakul karimah kepada orang tua, meninggalkan akhlakul karimah itu akhlakul karimah. Ingat akhlakul karimah itu bukan sopan santun. Ingat.
Tak ada hubungannya. Sopan santun akhlakul karimah tak ada hubungannya. Sopan santun bagian dari akhlakul karimah. Iya. Bagian. Orang yang ada asal itu bagian, bukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah lebih dari nilai-nilai bagaimana kita mentaati orang tua kita, memberikan jaminan kepada orang tua kita. Tersinggung kalau begitu. Kalau agama diformalisasi seperti itu, bagaimana orang-orang tidak akan berpikir apa hukumnya istrinya, apa hukumnya ibunda Nabi yang tidak masuk Islam, apa hukumnya pamannya Nabi sendiri yang tidak syahadat, pamannya Nabi sendiri masuk neraka. Berani dalam mengatakan begitu? Yang punya syafaat Nabi kok. Sampai saya tahu. Lebih jangan Anda itu akhlak, utamakan akhlak. Agama itu akhlak. Berani Anda bilang Siti Aminah masuk neraka karena ada Islam. Saya tidak punya masuk. Tidak bisa. Siapa emang yang punya syafaat di dunia ini? Mana kecil bisa lebih gitu. Jangan melampaui, jangan lebih Nabi daripada Rasul. Nah ini penting, pemahaman seperti ini penting karena ini bagian dari taklim bil isyarah yang itu menjadi metode di dalam tawarus menurutnya Sayyid Al-Mahdi. Pewarisan itu harus dilihat dari al-isyarah, dari yang diajarkan. Jangan formal, berubah di mana-mana soalnya. Jangan terlalu formal. Itu dia semua kayak semua. Kita langsung dia semua. Saya lebih super nyaman lah kalau kita sekarang menyesuaikan dengan zaman agar tidak menjadi supro. Gitu. Sesuaikan dengan zaman. Kalau zamannya sampai situ, jangan yang orang tua kita. Pendidikan itu bukan untuk mengubah, tapi untuk membimbing. Kalau mengubah itu namanya motel, itu tidak pernah ada dalam sejarah. Bahasanya kalau di rumah itu ketika pengurus waris itu ditanya katipuna pesantren itu cek menurut orang kontak kali biasa. Wah, tuh udah sebelum berhenti kayak. Demi menjelaskan no, kalau menjelaskan bujuk kapi itu udah sekarang kita no. Tanda terjadi untuk menjelaskan. Coba dikupiaki. Kalau orang kasih tas seperti ini, mengandalkan amal sendiri itu kan sudah menunjukkan kualitas spiritual kita. Kalau amal yang kita hitung setiap hari berarti menunjukkan kualitas spiritual kita seperti apa. Ada bintang siapa? Jangan mengandalkan amal. Amal itu ya terus, tapi jangan sekali-kali mengandalkan amal. Tidak boleh. Tugas kita itu belajar, bukan minta. Tugas kita itu mengajar, karena dengan mengajar berarti juga belajar. Kan teaching is learning. Kalau kita mengajar, ini itu sudah tugas kita. Tugas kita melangsungkan pembelajaran itu, bukan buat orang minta, tidak. Kalau bisa teruskan. Makanya dulu kita melihat kenapa santri-santrinya kayak Polin bisa jadi para aulia di tanah Jawa. Semuanya. Ya tidak semuanya. Dan semuanya, tapi targetnya tercapai kok. Tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu. Ya, yang akhirnya ada semua lengkap. Karena kenapa? Ya karena itu. Karena takdim ini sama itu satu-satu memang. Yang lainnya ya sudah penorok kayak gini. Mobil pajak juga ya norok bagian rokok mentah. Begitu. Sekarang nggak tahu sudah targetnya seperti apa. Selalu temannya. Nah ini perlu menjadi perhatian. Saya memang tidak ingin menyampaikan khusus, tetapi kebanggaan saya bahwa para guru di madrasah ini adalah para pejuang yang sesungguhnya. Nah ini kita manifestasikan dalam bentuk kita keseharian di dalam mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengembangkan masyarakat. Mari bersama-sama. Ini guru yang jadi untuk ditiru. Untuk di buku ini kan guru ini, yaitu namanya di buku dan ditiru itu yang at-taklim bil isyarah itu kalau katanya para sepuh. Kita mengajarkan dengan teman. Yang terakhir, saya untuk memberikan insight dalam hal ini. Mengajarkan dengan isyarah itu harus melihat kita bahwa lembaga
Madrasah ini didirikan untuk melembagakan paham kita. Tetapi madrasah ini tidak berdiri sendiri. Madrasah ini berdiri dengan lembaga-lembaga lain di dalam masyarakat. Di antaranya adalah lembaga keluarga. Lembaga madrasah Abdul Muta'ammin ini berdiri, tetapi berdiri di atas bersama dengan lembaga-lembaga keluarga wali, muridnya ya. Tuh, banyak keluarga-keluarga itu penting. Di sini kita dilarang begini, dilarang begini. Di rumah tidak sinkron, urusan lagi. Biasa itu terjadi di mana-mana. Ada lembaga keluarga, itu yang sangat kuat. Ada lembaga lainnya, lembaga ormas misalkan, itu juga mempengaruhi. Organisasi-organisasi mempengaruhi. Ada lembaga lainnya, lembaga penyiaran atau media informasi, media sosial. Pendidikan sekarang itu adalah pendidikan WhatsApp. Orang sudah belajar apa, baca apanya, WhatsApp aja WhatsApp pasti. Itu orang sekarang. Makanya saya agak memang benci dengan WhatsApp karena ada Pak Harkon sudah pernah menghubungi. Saya tidak pernah punya WhatsApp dulu, tapi orang sama saya ada guru yang kalau bukan guru saya tak kira WhatsApp. Memang dari awal saya tak WhatsApp. Karena saya tahu bahayanya. Email saya itu sejak tahun 98. Dan yang lebih tua dari email saya di guru-guru. Emailnya saya dibuatnya tahun 98. Jadi media sosial saya sudah kobuk sudah. Tidak mau. Nah sekarang ini media sosial, media informasi ini menjadi lembaga yang menjadi tantangan besar pendidikan cara bersikap kita. Orang bisa keluar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah karena WhatsApp, karena Facebook, karena YouTube bisa keluar. Yang sudah sekarang bisa keluar oleh karena melihat itu yang nggak jelas, nggak ada kurikulumnya bisa keluar. Yang menyalah-nyalahkan, yang memberat-beratkan Islam gitu menjadi beban bagi Islam gitu loh. Yang Islam tidak tertunjuk. Islam itu kan yang namanya tak Islam pasrah. Ini tak pasrah. Tak pasrah. Apa berarti pun sekarang tadi tak pasrah. Kau udah begini bodoh nih. Bodoh ini tangguh. Perjuangan sekarang kalah dengan dibully, ya kan? Dirundung di media sosial, cocok, kakek, gitu. Mau nambah kata pokok, kenapa? Ketembak, pun ke tentara. Oke, kalau sekarang apa? Ini cocok. Aku minyak bodoh, kita ada minyak bodoh. Lembaga yang menjadi tantangan itu lembaga penyiaran, media sosial, WhatsApp dan semacamnya. Ini menjadi tantangan terbesar dari madrasah kita. Yang terakhir ada salah satu contoh yang paling menarik dalam taklim kita. Ada satu lembaga, saya selalu sampaikan ke mahasiswa kami, ada satu lembaga. Kalau kita menggambarkan pengajian di siapa yang sekarang terkenal, penceramah kondang, misalkan yang bisa menarik puluhan ribu orang, misalkan ada datang puluhan ribu orang. Kalah sama lembaga ini. Lembaga ini tiap hari mengumpulkan ratusan ribu orang dengan senyap. Setiap hari tanpa jeda. Setiap hari. Dimulai dari pukul 12 siang. Di satu kota misalkan ada satu tempat, itu isinya 200 orang berkumpul. Di satu tempat itu, 200 itu bisa kali 5, ada 1000 orang. Itu di satu tempat. Padahal di kota itu ada 5 tempat. Berarti kalau 200 itu ada 1000 orang, kalau ada 5 tempat berarti sekitar 5.000. Dari 5.000 di satu kota kecil. Kalikan dengan berapa puluh, dengan berapa ratus, dengan berapa ribu kota. Dan itu baru 1 jam. Jam kedua begitu lagi. Apakah itu? Itulah kalau sekarang yang terkenal KKN sang penari, ya kan? Itu kan mengumpulkan orang jutaan gampang, cuma berapa? Ya kan? Itu satu bayangkan. Di bioskop itu, satu bioskop isi 200 orang. Ya, isi 200 orang. Satu studio. Satu bioskop ada 3 studio. Kali 3.600 sudah. Satu mall ada berapa bioskop? Kadang-kadang 3 bioskop. Bukan ada
studio di dalam itu, komponen menonton itu satu film. Jam 2-nya ganti di lembaga gitu. Jam 4 terus sampai jam 12 malam berapa puluh ribu orang satu hari yang dibunuh, berapa ratus ribu satu hari. Ngeri ya? Dan itu adalah bagian dari taklim inisiator. Orang kan belajar dari situ. Nah, ini contoh lembaga-lembaga yang menjadi tantangan kita. Kalau kita tidak memanfaatkan itu, tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa adaptif dengan hal itu menjadi tantangan. Makanya harus luas, harus adaptif. Oh, ini ada perangkat zaman seperti ini. Jangan sampai itu justru menjadi pintu-pintu masuk untuk merusakkan anak-anak bangsa kita ini. Ya. Jadi tidak ada gunanya mau bicara Ustaz siapa datang bulan itu silakan. Kakak sang penari. Kakak Dokter Strange, Iron Man kan ada apa? Bayangkan dia kan pesonanya begitu. Maksudnya kita jangan lagi ngabuaki amal, mematerialisasi amal kita tidak bisa. Berdakwah ya berdakwah sama 3 orang, sama 4 orang ini sudah. Nah itu yang perlu menjadi perhatian. Makanya di madrasah ini guru-guru itu adalah pejuang dalam arti yang sebenarnya. Karena dia yang hidup dengan masyarakat dan dia dianggap di masyarakat itu sebagai dari maswadir al-isyarah. Dia itu yang dianggap sebagai sumber dari apa-apa yang ditanyakan masyarakat. Itu yang membedakan guru-guru agama atau guru-guru di madrasah ini dengan guru-guru profesi lainnya. Kalau profesi lainnya mungkin dalam kebidaannya, dalam keahliannya yang ditanyakan. Kalau kita tidak, sikap kita, akwal kita yang ditanyakan, bukan ilmu kita. Setiap guru di madrasah Nasyidul Mu'alim ini tidak ditanyakan apakah bisa baca kitab ibunya, enggak. Ditanyakan akwal kita, ditanyakan akwal kita. Itu kenapa kita ini, para guru ini perlu berbangga karena kita itu bisa dikatakan belajar. Kalau kita berdua, insya Allah kita akan bersama-sama dengan para penjuru. Itu yang dimaksudkan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.